Saya nggak bohong, kebetulan perusahaan saya terima 2 dari perusahaan yang tutup. Jadi itu terjadi dan terrealisasi, tidak tutup reksadananya, pindah ke manajer investasi lain. Sampai sini cukup jelas nggak? Jadi dari sisi risiko kebangkrutan itu sudah ada prosesnya oleh OJK, ada pemisahan yang jelas antara siapa yang manage, siapa yang ngelola. Pertanyaan selanjutnya, gimana ya cara belinya? Gitu. Nah sekarang gini, saya coba-coba nih ya. Kalau ini pertanyaan, kalau saya mau rapat nih Bu ke Surabaya besok, kita investasi. Hal yang masuk akal dan cepat ya, itu pesawat. Sama investasi juga, manajer investasi memilihnya begitu. Kalau tadi mau tahu, kalau saya naik kereta lambat begitu. Jadi kalau naik saya pesawat, tapi kan kita tahu kepastiannya. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini kan, tapi kita tahu kira-kira paling resikonya delay. Kalau roket kenapa? Itu nggak masuk akal. Makanya kalau ada penawaran investasi, maaf nih, penawaran investasi returnnya 10% per bulan. Berarti setahun berapa? 120%. Itu kayak naik roket, masuk akal nggak? Nah itu maksud saya. Jadi segala sesuatu, karena kalau yang Pak mau dibilang, kalau kita tahu mana yang masuk akal, mana yang enggak. Kalau kita kenapa nggak naik roket? Kenapa? Itu sama investasi bodong kan begitu. Langsung dapat cepat gitu. Nomor 1, sebelum Anda beli investasi, lihat deh. Apalagi investasi keuangan ya, tahu dulu siapa pengawasnya. Itu paling penting. Kita ke bank, kita tahu dulu Bank Indonesia sekarang OJK. Kita ke manajer investasi OJK. Kalau ada apa-apa itu ada pengawasnya, ada yang yang melindungi investor. Sampai sini cukup jelas. Jadi pilihlah produk investasi yang masuk akal dan kita belajar juga seperti yang Pak Moldi bilang. Itu dia yang namanya risiko. Gitu. Jadi, tapi cara masuknya gimana ya? Nah, gimana Pak Moldi kalau terus udah ngomong reksadana, terus gimana dong kalau mau punya? Nah, reksadana itu kenapa diciptakan, diatur oleh OJK? Ada satu alat investasi yang namanya reksadana, karena mudah. Investasi itu mudah di reksadana, itu ya. Mudah, nggak usah ngomong cabai, nggak usah ngomong itulah. Nggak usah ngomong cabai, nggak usah apa ya kemarin cabai ikut singkong ikut gitu nggak ada gitu ya. Nah, manajer investasi itu punya lisensi, punya kemampuan untuk mengelola pasar modal. Nah, cara masuknya pun dipermudah. Kenapa? Ada yang bisa datangnya ke bank. Nah, ya, bukan ke manajer investasi, datang ke bank, karena bank itu bisa mewakili manajer investasi untuk menjual reksadana. Tapi yang ngelola sekali lagi tetap manajer investasi, ya, perantara atau toko ya, toko. Jadi bisa ya, inilah dengan baik. Karena ibu mau nitipin duit. Ya. Ada pertanyaan? Baik. Masih ada ya hadiahnya tuh, masih ada. Jadi kami udah diawasi oleh OJK, kami diawasi oleh pemerintah, oleh BUMN gitu ya. Jadi kami juga nggak mau sembarangan. Dan inilah fungsi kami. Kenapa kita mau turun ke sini? Ya, karena kita punya misi supaya Bapak Ibu tuh nggak ketipu, gitu ya. Tadi OJK udah bilang, gitu ya. Kenapa? Belusukan, iya betul. Jadi masih ada 20 kota lain yang mesti belusukan lagi, gitu ya. Jadi kembali, mengapa berinvestasi di reksadana? Ya Pak, silakan. Pertanyaan bagus, penting. Hadiahnya deh. Pak gitu ya. Kalau begitu saya masuk reksadana terus saya dipanggil gitu, gimana? Sama. Jadi nanti dikasih ke ahli waris gitu. Ya, jadi nah ini. Ya. Oh, pertanyaannya, waktu mau beli reksadana ada biayanya nggak? Ada. Jadi memang di reksadana karena investasi ada ya biayanya, saya kasih tunjuk. Nah ini, inilah istilah-istilah di reksadana. Nggak usah pusing sih, nggak usah pusing. Bisa nanya bahasa Inggris biar keren-kerenan. Padahal ada bahasa Indonesianya gitu ya. Contoh, apa yang dimaksud dengan prospektus itu sebenarnya adalah penjelasan tentang produk.
Jadi setiap reksadana, produk reksadana ya Pak, itu ada penjelasannya, namanya prospektus. Kalau Bapak Ibu mau, itu tinggal minta ke banknya. Tolong minta, saya prospektusnya mana? Gitu kan, itu bisa, gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau misalnya mau keren-kerenan di internet, itu bisa buka misalnya Mandiri Investasi atau Bahana, lihat di situ ada prospektus. Itu penjelasan tentang produk. NAB. Prospektus itu sebaiknya dibaca, tapi kan tebel ya. Kewajiban penjual kalau Ibu ke bank, kewajiban penjual untuk menjelaskan secara singkat, menjelaskan mengenai si prospektus. Jadi prospektus itu buku tebel, mungkin tulisannya agak kecil kayaknya. Jadi sebelum beli harus baca buku itu. Waduh, Bapak Ibu bilang, please deh, anak sekarang bilang gitu ya. Nah, itu tugasnya orang bank. Bagaimana menyingkat menjelaskan tentang buku itu, gitu ya. Pertama, manajer investasinya siapa? Ini reksadana apa? Pasar uang kah? Campuran kah? Saham kah? Gitu ya. Berinvestasinya bagaimana? Bank kustodinya siapa? Itu ada, gitu ya. Kita tadi udah bahas apa yang disebut dengan aktiva bersih tadi ya, nilai aset yang tadi dibilang berubah-berubah, unit penyertaan tadi kita udah bahas. Kalau di emas itu gram, gitu ya. Kalau di sini unit penyertaan. Lalu ada yang disebut dengan NAB per unit yang tadi, harga per unitnya berapa sih, gitu ya. Gitu. Lalu ada yang dibilang subscription dan top up. Subscription maksudnya adalah kalau kita beli itu namanya istilahnya subscription, bahasa Inggris lah. Beli reksadana itu maksudnya subscription. Kalau top up itu nambah. Jadi saya udah beli nih satu reksadana A gitu ya. Lalu saya mau nambahin itu boleh. Ya, kayak kita misalnya punya tabungannya kita tambah gitu. Ini reksadana juga bisa gitu. Nah, istilahnya top up. Namanya juga biar keren gitu ya. Nah, terus apa yang disebut dengan redemption? Redemption itu mencairkan. Maksudnya saya mau jual lagi nih, saya udah beli, saya jual lagi ke yang saya mau dijual lagi itunya ke banknya atau ke MP-nya gitu. Itu namanya redemption, gitu ya. Switching. Nah, di reksadana itu bisa gini, Pak. Bapak punya satu reksadana, ya, A gitu. Aduh, saya pengen nih kayaknya yang B yang bagus. Tanpa dicairkan, lalu di switch dari A ke B. Gitu. Unitnya pindah dari A ke B ke reksadana yang lain. Nah, di istilah di reksadana itu switching. Bisa, tapi nggak semua reksadana bisa di switching. Tapi ada dia, tanya aja ke banknya. Ini bisa di switching apa enggak? Gitu ya. Switching namanya, istilahnya switching. By the way, Baswe, orang Jakarta banget nih. Bapak Ibu ngomong-ngomong, reksadana itu ada yang syariah. Reksadana yang syariah. Kalau Bapak Ibu cari reksadana yang mau syariah juga ada. Ya. Reksadana syariah biasanya bank syariah dia. Ya, biasanya bank syariah dia. Di situ BSM lalu ada di sayap. Nah, lalu kan kalau Bapak ada nasabah beli deposito, dia dapat biliet kan? Ya, oh ini saya punya biliet, saya punya deposito. Nah, kalau reksadana itunya apa tuh? Nggak ada di reksadana biliet. Ada namanya konfirmasi pembelian. Jadi di konfirmasi itu Bapak bisa lihat, oh saya dapat sekian unit, gitu ya. Nah itu jadi pegangan. Waktu kita jual dikasih juga konfirmasi penjualan. Yang ngeluarinnya itu bank kastedi, bukan MI. Ya, karena kan kastedi yang nyimpen duitnya segala macam administrasinya di kastedi. MI sekali lagi ngapain Bu? MI manajer investasi cuma ngapain? Mengelola. Libur ingatannya. Nah, sama kayak deposito atau sama kayak produk bank, di reksadana pun ada yang disebut dengan laporan akun tiap bulan. Ya, tiap bulan dilaporkan, oh ini investasi saya nilainya udah sekian gitu ya. Nah, di situ. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada di reksadana. Ini tambahin sedikit tadi yang biaya ya. Jadi gini. Oh iya biaya jadi lupa kan. Pak Modi, kita sebagai manajer investasi masa yang nggak dibayar ya. Sebagai bank kastedi ada nggak dibayar ya, dibayar tapi kecil. Nah, tapi jangan khawatir. Yang namanya nilai aktiva bersih itu semua biaya udah tercover. Jadi tidak ada lagi beli reksadana, nih bayar lagi nih buat manajer investasinya, nih bayar lagi buat kastedinya. Enggak. Semua itu sudah dihitung di dalam nilai aktiva bersih. Jadi tidak ada lagi biaya, sudah dihitung. Biaya manajer investasi, biaya bank kastedi, pajak,
Dan satu ya, reksadana final loh pajaknya. Final. Jadi tidak lagi di itu apa namanya, kalau nanti pelaporan harusnya udah nggak kena pajak lagi. Jadi kalau di SPT itu bukan objek yang kena pajak lagi. Itu udah final. Nah, jadi biayanya apa yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi kan kita jualannya lewat bank. Nah, mungkin banknya ada namanya biaya pembelian. Gitu, itu yang masuk ke bank. Saya nggak tahu, setiap bank pasti beda-beda. Tapi kalau kita dari manajer investasi, semua biaya itu udah peraturan Bapak-bapak sudah terstruktur, itu sudah nilai aktif namanya juga bersih. Janganlah investor pikir-pikir lagi, udah bersih. Ciri-cirinya dia pakai kata-kata syariah. Karena itu wajib. Termasuk. Karena itu wajib, benar. Jangan jadi kalau ngaku-ngaku ada satu reksadana yang bilang syariah, nggak ada kata syariah itu bukan syariah. Syariah itu pasti pakai seperti bank. Nggak mungkin kan bank yang lain ngomong saya syariah, mana nama syariahnya gitu ya. Pasti ada syariahnya gitu. Betul Bu? Ada lagi? Apa silakan. Kita mau sampai jam 9 malam oke. Suami nggak dimasakin makan malam nanti. Ada lagi Bu? Bu? Waktunya nggak apa-apa. Kalau kita mengenali pengacara yang bonafit yang bagus itu kan gampang ya Pak. Kemudian kalau tadi mengenali perusahaan-perusahaan yang bagus dan punya prospek juga itu masih gampang ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau kita mau bermain di investasi reksadana ini, mengenali pengelolanya itu baik itu dari mana gitu caranya? MI-nya yang baik itu seperti apa? Ini gimana Pak? Wah, mantap. Bumi? Boleh dimulai dulu. Iya. Perusahaan yang baik Pak. Ya, perusahaan yang baik gini Bapak Ibu. Pertanyaannya kadang-kadang dibilang gini. Kalau di MI, perusahaan baik itu artinya adalah perusahaan yang dipercaya oleh investornya. Betul? Ya Pak ya? Ngukur dipercaya oleh investornya di mana? Banyak yang masuk. Itu betul banget. Dikelolanya gede. Pak. Karena dengan yang dititipin ke perusahaan itu gede, yang dikelola jumlahnya gede, berarti kan orang percaya kepada dia. Betul ya? Ya betul. Nah, alat ukur utama awalnya dari situ aja Pak. Ya, siapa yang paling gede? Bapak tinggal Google, keluar semua, termasuk kami berdua. Iya Pak. Terus terang aja, Bu Umi sekarang bahannya berapa? Pokoknya semua kita berdua ini masuk 5 besar lah. 5 besar. Dari 70 player. Dari hampir 80, kami ini masuk ke 5 besar. Iya. Gitu. Soalnya gini Pak, nanti saya di sini dalam rangka edukasi, gitu ya. Ibu orang asing atau orang Indonesia? Bagus benar loh ini pertanyaan. Pertanyaannya, Ibu dengar kan? Kalau dengan asing gimana Pak? Yang namanya asing? Biasanya asing katanya lebih bonafit. Asing katanya lebih bonafit. Bu, Katanya kan Bu. Saya berdua ini nggak bonafit. Ya iya Ibu, jangan ngelihat dari bonafiditas. Casing ya. Pilih yang Bapak Ibu merasa nyaman. Nah, investasi ada satu kata penting. Ibu merasa nyaman. Ya. Kalau misalnya ibu nelfon di Jawa bahasa Inggris gimana? Kalau saya pasti pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Banten. Artinya Bapak Ibu itu semua mereka profesional. Kami itu harus profesional. Gitu ya. Tapi kembali ke Bapak, bagaimana ya pilih cara paling gampang menseleksi gitu. Mana yang paling dipercaya? Di dalam 5 besar ada asing, ada lokal. Kami berdua adalah masuk lokal yang masuk 5 besar, gitu ya. Dan kalau atasnya asing. di atasnya masih asing. Kenapa? Karena orang banyak tadi so gaya-gayaan, gitu ya. Saya nggak bilang mereka jelek, enggak. Mereka pasti bagus, gitu ya. Tapi ya kita juga bagus, gitu. Kita juga bagus, gitu ya. Makanya dicoba. Makanya dicoba. Kalau cuma katanya susah, gitu ya. Cuma katanya. Iya, terima kasih. Jadi it's about casing, gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah bank lokal kalah sama bank asing? Nggak juga, gitu ya.
abang-abang asing lebih keren juga, nggak juga gitu ya, nggak juga. Tapi kalau ditanya, kalau nanti saya ada susah, kira-kira ATM-nya bajakan mana? Mungkin tambahin dikit mungkin ya. Ada banyak orang berpikiran gitu, ada benernya di dalam suatu industri yang peraturannya tidak rigid, sehingga asing mungkin yang sudah punya pengalaman dia akan lebih berpengalaman. Tapi untuk industri keuangan, bank maupun manajer investasi, di mana standarisasi itu sudah sangat ketat, gapnya udah hampir nggak ada ya antar perusahaan, karena semua harus mengikuti pakem-pakem yang diwajibkan gitu. Jadi dan sekarang, dan kalau udah sampai di situ, itu terasa ya kalau kita tuh kompetisi, Pak Maudi bilang kompetisi itu penting. Kenapa asing juga masuk, itu buat kita makin bagus. Dan untuk kita yang udah pengalaman cukup lama lah ya, dari reksadana dari tahun 95 gitu, itu udah ngalamin gini Bu, perbedaannya maaf ya, asing sama lokal. Reksadana tuh paling penting Bu, Ibu kan tahu tadi naik turun, naik turun, naik turun. Krisis lagi 97, 98 krisis. Tahun 2008 krisis, memakai 2010, apalagi ke 2005 pernah krisis. Mereka yang pernah mengalami krisis itu yang survive. Yang ya kan Bu, kalau kita gimana dulu dia bisa mengatakan, karena waktu krisis tuh banyak yang tutup. Nah gitu, siapa? Biasanya nih yang lokal itu udah ada sejak dulu ngalamin krisis. Itu sebetulnya udah lewat ujian. Udah lewat itu, karena kita udah lama dari dulu, yang sini-sini kan baru masuk ya intinya. Kita punya data 4 pemilu terakhir saham naik. Ya, saham naik. Jadi jangan percaya bahasa koran. Kadang-kadang koran juga bahasanya ngarah-ngarah gitu ya. Tapi jangan. Data kita setiap pemilu ya, pasar saham kita naik. Oleh beberapa pengamat kita udah dibilang ekonomi Indonesia ini sendiri-sendiri, politik jalan sendiri, ekonomi jalan sendiri. So nggak usah dikait-kaitkan. Sepanjang kita nggak chaos, kita mau chaos atau kita mau kacau negara ini jangan. Ya. Itu namanya resiko politik ekonomi. Ada resiko berkurang unit penyertaan yang tadi, kalau kita masuk 1000 ternyata kita mau keluar nilainya lagi turun tuh kayak emas kan, lagi turun. Nah kalau udah kayak gitu kita keluar jangan. Kalau kita butuh duit pakai yang lain, deposito keluarin dulu, tabungan keluarin dulu, jangan reksadana untuk jangka panjang, gitu ya Bu ya. Jadi posisikan reksadana itu jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek baru masuk ke tabungan deposito. Lalu disebut dengan resiko kredit, karena resiko itu ada yang karena kita masuk obligasi, ada yang disebut dengan kredit. Kredit itu karena obligasi itu kan ada yang berarti ada orang yang berhutang ya. Jadi kalau saya menerbitkan obligasi berarti saya ngutang kepada investor gitu ya. Nah, pertanyaannya mampukah tidak saya membayar utang saya gitu ya. Kalau saya dinilai mampu berarti resiko kreditnya rendah gitu ya. Kalau saya dianggap kurang mampu resiko kreditnya tinggi gitu ya. Nah, di reksadana itu selalu harus dipilih yang resiko kreditnya rendah, gitu ya, selalu. Lalu resiko likuiditas, ya tadi, begitu ada yang mencairkan, kita nggak punya duit bayarin, tapi jangan khawatir, reksadana itu kan semua dipasang modal kan. Waktu ada nasabahnya nyair